Halo sahabat pintar, hayo siapa di sini yang menjadi korban ARB-nya saham buka kemarin? Tapi tenang aja sahabat pintar, menurut beberapa ahli itu hal yang wajar kok. Kita sudah rangkumkan beberapa analisa dari para analis saham tentang prospek saham buka ke depannya. Halo sahabat pintar, kembali lagi di channel Sahabat Pintar Finansial. Semakin pintar finansial setiap harinya. Pergerakan harga saham PT Bukalapak.com Tbk atau dengan kode saham buka sangatlah dinamis ya sahabat pintar. Setelah mengalami 2 kali auto rejection atas atau ARA pada 2 hari pertama sejak mereka menggelar IPO, saham buka justru mengalami auto rejection bawah atau ARB beberapa hari berturut-turut. Nah, kamu penasaran kan bagaimana kira-kira analisa saham buka ini ke depannya? Tenang sahabat pintar, karena berikut ini kita udah rangkum beberapa analisa terhadap saham buka ke depannya dari beberapa analis saham. Yang pertama, Chief Marketing Officer Jarvis Asset Management Kartika Sutandi berpendapat bahwa koreksi harga saham Bukalapak ini masih bersifat sementara. Koreksi tersebut dinilai wajar setelah sebelumnya saham buka menyentuh level ARA 25% dalam 2 hari berturut-turut. Meski demikian, kedepannya prospek saham Bukalapak ini masih cukup positif seiring dengan kebijakan pemerintah yang memperpanjang PPKM level 4. Belanja yang tadinya dilakukan secara fisik akan beralih ke belanja daring melalui Lokapasar atau marketplace. Nah, Kartika menambahkan bahwa semakin lama PPKM malah semakin bagus belanja online karena offline-nya pada tutup. Orang no choice belanja lewat online. Di sisi lain, menurut Kartika, katalis positif juga datang dari dana abadi negara atau Sovereign Wealth Fund asal Singapura GIC Private Limited yang melakukan pembelian saham buka sebanyak 1.600.797.400 saham atau setara dengan 1,5053% modal disetor dan ditempatkan Bukalapak. Dan total transaksi ini mencapai 1,36 triliun rupiah di harga Rp850 per saham. Dan memang benar sahabat pintar, berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan perusahaan di Bursa Efek Indonesia, transaksi ini dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2021 lalu, alias sehari sebelum Bukalapak ini listing di Bursa Efek Indonesia. Analisa yang kedua yakni datang dari Presiden Direktur Schroder Michael Chandra Joyadi. Dirinya mengklaim bahwa tidak khawatir dengan pergerakan harga saham buka belakangan ini. Adapun Schroder merupakan salah satu manajemen investasi yang membeli saham buka saat perhelatan IPO. Kami masuk ke saham ini karena memang ingin berinvestasi untuk jangka panjang, bukan masuk untuk beli kemudian jual dalam jangka pendek. Menurutnya, sektor e-commerce tidak lagi hanya sekedar adaptif dalam kondisi pandemi, tapi justru malah berkembang. Oleh karena itu, dia bilang pihaknya masih berinvestasi pada sektor ini seiring potensi bisnis mereka sebagai new economy. Lebih lanjut, di balik volatilitas harga buka sejak IPO, Michael justru melihat hal ini membuat buka harus membuktikan kepada pasar dan juga investor bahwa kedepannya kinerja mereka justru akan tumbuh. Dia menilai Bukalapak.com harus memperlihatkan mereka sebagai perusahaan yang masih akan terus eksis pada bisnisnya. Michael juga menambahkan bahwa mereka terbuka terhadap saham-saham sektor teknologi maupun bank digital karena kedepannya memang ya arahnya ke sana. Tapi tentu kami akan selektif dalam melakukan financial assessment, tidak hanya sebatas business plan tapi juga bagaimana mereka menjalankan rencana tersebut. Begitu kata Michael. Analisa yang ketiga yakni datang dari analis Panin Sekuritas William Hartanto yang mengatakan bahwa aksi jual yang dilakukan investor asing adalah hal yang lumrah terjadi sebagai aksi ambil untung atau profit taking. Hal yang wajar, kalau sudah profit ya pasti dijual, sisanya tinggal siapa yang lebih kuat, penjualan asing atau pembelian lokal.
William menilai saham Bukalapak diperkirakan masih akan melanjutkan tren kenaikan dengan estimasi penguatan ke level Rp1.500 per lembar saham. Selain itu, kata William, Bukalapak yang masuk ke dalam indeks saham teknologi di Bursa Efek Indonesia memiliki prospek yang positif ke depannya. Terlebih lagi jika semakin ramai unicorn asal Indonesia yang mencatatkan saham di pasar modal domestik. Masih bisa menguat lagi selama tren saham-saham teknologi masih berlangsung. Mungkin hingga akhir tahun, ujar William. Nah, sahabat pintar, analisa keempat datang dari Direktur Panin Asset Management Rudianto yang mengaku pihaknya tidak ingin ketinggalan untuk ambil bagian dari tren yang terjadi saat ini. Menurutnya, sektor teknologi saat ini memang sedang hype, sehingga cukup menarik karena ada potensi kenaikan harga dalam jangka pendek. Menurutnya, adanya saham buka dalam bobot yang terbatas bisa menjadi bagian dari portofolio reksadana yang memiliki kebijakan investasi yang lebih fleksibel namun tetap bersifat taktikal. Artinya, ketika dirasa target harga sudah tercapai, dapat dilakukan realisasi penjualan. Menurut Rudianto, dalam pertimbangan valuasi dan fundamental, buka memang agak sulit dinilainya. Oleh karena itu, sebagai langkah mitigasi risiko, Panin Asset Management hanya memasukkan buka ke dalam beberapa produk reksadananya. Secara bobot investasi pun relatif kecil dan bersifat taktikal. Analisa yang kelima atau yang terakhir yakni dari Direktur Utama Trimegah Asset Management yakni Antoni Dirga yang menyebutkan bahwa salah satu faktor yang mendorong Trimegah Asset Management untuk ikut memiliki saham buka karena Bukalapak merupakan salah satu proksi untuk exposure e-commerce di pasar saham Indonesia, di mana mereka juga memiliki pertumbuhan total processing value atau TPV yang sangat tinggi. Di sisi lain, menurut mereka, bobot buka di indeks juga lebih dari 1% pada waktu IPO kemarin. Untuk reksadana saham yang dikelola secara relatif dengan acuan indeks saham, bobot yang lebih dari 1% ini menjadi cukup signifikan untuk menjadi pertimbangan manajer investasi seperti di aset manajemen Trimegah ini. Dari sisi resiko, memang Antoni tak menampik bahwa dari sisi EBITDA buka sebenarnya masih membukukan kerugian. Namun menurutnya kondisinya kini sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya, di mana diperkirakan EBITDA bisa berkurang dari tahun 2019 yang rugi 2,7 triliun menjadi hanya rugi 1,2 triliun di tahun 2022. Bahkan ia meyakini bahwa buka ini bisa membukukan keuntungan pada 2024 mendatang. Sebagai upaya memitigasi risiko seperti pada IPO lainnya, Antoni menyebut pihaknya telah melakukan analisa potensi likuiditas. Buka dinilai punya likuiditas yang baik sehingga tidak akan menjadi masalah yang besar. Ia juga optimis dengan prospek buka yang sangat baik ke depannya. Saat ini, Trimegah Asset Management memiliki posisi overweight di dalam portfolio. Perhitungannya, pertumbuhan TPV buka yang diperkirakan lebih dari 50% compound annual growth rate atau CAGR selama 4 tahun ke depan. Apalagi pertumbuhan mitra Bukalapak yang solid dari 1,3 juta mitra pada tahun 2018 menjadi 6,9 juta pada akhir 2020. Nah, sahabat pintar, itu tadi beberapa analisa para analis saham terkait prospek buka ke depannya ya. Nampaknya mayoritas analis tersebut masih sangat positif melihat saham buka ke depannya. Bagaimana dengan kamu sahabat pintar? Apakah kamu optimis atau malah pesimis?